Pada kesempatan kali ini, kita mengupas dua film terkait core value ASN. Yang pertama, film berjudul Pengabdian untuk Negeri. Sri Handayani adalah tenaga pendidik yang mengajar di SD Negeri Kecil Pojok. Akses jalan ke sekolah tempatnya mengajar kurang memadai, sehingga seringkali menyulitkannya untuk segera memulai pelajaran. Ibu Sri Handayani tetap bertekad mengajar di SD Negeri Kecil Pojok karena ia sadar bahwa ia dibutuhkan di sana. Kehadirannya di sekolah itu memberikan semangat bagi anak-anak yang selalu menantikan kehadirannya. Ibu Sri Handayani telah mengabdi kurang lebih 16 tahun. Meski penghasilannya sebagai guru tidak mencukupi kebutuhannya sendiri, ia tetap ikhlas dan menganggap pekerjaannya ini sebagai wujud pengabdian dengan harapan suatu saat nanti anak-anak yang diajarkannya akan bersekolah lebih tinggi dan memajukan dusun yang mereka tinggali. Ibu Sri Handayani juga memegang teguh prinsip, selama kita menanam kebaikan, maka kita akan mengunduh kebaikan. Nama saya Sri Handayani. Saya ingin di sekolah SD Pojok Kecil Pak, di SD Wates, saya seperti itu. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus, saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Sampai kapanpun, sampai pensiun, saya tetap harus mengajar di sini. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Analisis tokoh dan perannya. Ibu Sri Handayani selaku guru SD kecil di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Analisis penerapan core value ASN pada film tersebut. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Ibu Sri memberikan pembelajaran terbaik bagi siswanya, yaitu salah satunya dengan cara mengajar secara tulus ikhlas. Nilai kedua adalah kompeten. Beliau memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam mengajari ilmu pengetahuan kepada siswanya. Nilai selanjutnya adalah loyal. Ini merupakan nilai yang sangat ditonjolkan oleh Ibu Sri, yaitu setia kepada NKRI melalui pengabdiannya menjadi guru di sekolah terpencil. Beliau juga rela berkorban demi pendidikan siswanya, yaitu salah satunya dengan cara berjanji kepada diri sendiri untuk tetap mengajar di sekolah kecil tersebut, bahkan hingga pensiun nanti. Nilai keempat adalah harmonis. Beliau tidak membeda-bedakan latar belakang siswa, baik yang berasal dari desa maupun kota, karena beliau memegang filosofi emas mau dimanapun akan tetap menjadi emas. Nilai terakhir adalah kolaboratif. Beliau bekerja sama dengan warga sekitar untuk semua kegiatan sekolah agar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oke, pada film kedua kami memilih film berjudul Bosku. Singkat cerita, 4 pemuda kantor yang bercerita tentang keseharian masing-masing di kantor. Mereka sering berhadapan dengan kepala kantor dan mempunyai cerita masing-masing terhadap kepala kantor. Namun, sebenarnya ibu kepala kantor sangat baik, disiplin, dan telah menerapkan core value ASN. Kepala kantor tersebut ingin pegawainya menerapkan kode etik pegawai TJP supaya siap mengabdi dan juga mengubah pegawainya menjadi lebih baik lagi dan menjadi panutan masyarakat. Masalah yang dihadapi pada film tersebut yang pertama, pegawai yang tidak disiplin pada tata tertib kantor, dan yang kedua, kinerja pegawai kurang maksimal. Berikut cuplikan film kedua yang berjudul Bosku. Bos gue cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamunya apa coba? Kamu tuh ya, waktu saya tuh gak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya nih numpuk gara-gara kamu. Gak dengerin lagi waktu dibilangin. Tobat gue aja yang cewek gak sanggup dengan ocehannya. Pada film tersebut mempunyai tokoh serta perannya masing-masing. Yang pertama ada Ibu Puan sebagai kepala kantor. Ibu Puan mempunyai sikap yang tegas, disiplin, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya ada Fortina sebagai jurusita, pegawai yang tidak menyelesaikan tugasnya dan sering melamun. Selanjutnya ada Dodi sebagai akun representatif, pegawai yang suka bercanda dan memiliki sikap terlambat masuk kantor. Selanjutnya ada Baihaki yang merupakan fungsional pemeriksa kantor, pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir ada Esi sebagai sekretaris, pegawai yang menjadi perantara kepala kantor untuk mengingatkan teman-temannya. Terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak pada film Bosku tersebut. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana di sini bentuk penerapannya, di mana Bu Puan menegur dan menasihati karyawannya yang melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan agar karyawan Bu Puan tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran lagi. Hal ini dilakukan semata agar senantiasa menerapkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, Bu Puan selalu melakukan perbaikan tanpa henti demi memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk dampak jika tidak menerapkan nilai berorientasi pelayanan ini adalah hal ini akan berdampak pada penurunan citra kantor dan akan membuat wajib pajak tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak kantor. Nilai berikutnya adalah akuntabel, di mana pada film ini bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terkait nilai akuntabel adalah di mana Dodi sebagai pegawai pajak pada kantor tersebut melakukan pelanggaran terkait jam istirahat, di mana Dodi telat untuk bekerja kembali dengan alasan yang tidak diketahui. Kemudian untuk dampak jika tidak menerapkan nilai akuntabel pada film tersebut adalah tidak optimalnya dalam mencapai IQ atau target kerja pada kantor tersebut. Solusi yang bisa ditawarkan yaitu atasan harus lebih tegas terhadap pegawai yang seperti ini. Untuk teman kantor Dodi lebih mengingatkan lagi agar sama-sama mematuhi peraturan di kantor. Dan untuk Dodi sendiri harus lebih aware dengan aturan yang basic seperti jam datang kantor yang diterapkan oleh kantor Dodi tersebut. Dan terakhir terkait konsekuensi alternatif solusinya yaitu IQ atau target yang telah disepakati dapat terrealisasi sesuai waktu dan bisa lebih optimal lagi. Nilai selanjutnya yaitu kompeten, di mana bentuk pelanggaran dari nilai kompeten yang terdapat dalam film ini yaitu Fortina tidak menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Untuk dampaknya sendiri akan terciptanya ketidakoptimalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan akan mengganggu progres kantor. Solusi yang bisa ditawarkan adalah atasan Fortina selalu melakukan konfirmasi secara berkala terkait tugas yang diberikan, dan Fortina sendiri harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas yang diamanahkan. Dan konsekuensi terhadap alternatif solusi tersebut adalah semakin optimalnya progres kantor dan tujuan kantor tersebut bisa tercapai dengan baik. Untuk nilai selanjutnya yaitu harmonis. Bentuk pelanggaran nilai harmonis yang terdapat dalam film tersebut yaitu terdapat penyampaian informasi yang kurang tepat oleh pegawai. Dan untuk dampak jika tidak menerapkan nilai harmonis yaitu mengakibatkan sinergi yang kurang baik antar pegawai di lingkungan kantor tersebut. Kemudian untuk solusi yang bisa ditawarkan yaitu membiasakan diri untuk mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Dan konsekuensi untuk alternatif solusinya yaitu terciptanya sinergi yang baik dan lingkungan kantor menjadi kondusif. Yang terkait nilai loyal. Dalam film ini, penerapan nilai loyal yang bisa diberikan yaitu Ibu Puan berusaha membentuk pegawainya menjadi lebih baik lagi agar menjadi ASN yang menjadi panutan bagi rakyat Indonesia. Dampak jika tidak menerapkan nilai loyal yaitu mengakibatkan pegawai menjadi tidak disiplin dan hanya bekerja demi uang. Seharusnya pegawai bekerja untuk mengabdi kepada negeri. Solusi yang bisa diberikan yaitu sebagai kepala kantor harus membentuk pegawai dengan menerapkan nilai-nilai kode etik secara rutin dan membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya untuk konsekuensi alternatif solusi yaitu terciptanya pegawai yang dapat mengabdi untuk memajukan negara. Selanjutnya itu terkait penerapan nilai adaptif dalam film tersebut. Di mana dalam film tersebut
tokoh Esi merupakan salah satu pegawai yang menerapkan sikap adaptif yang baik. Dibuktikan dengan kesadaran beliau bahwa sikap tegas Pupuan merupakan cara untuk mendisiplinkan pegawai. Ini merupakan bentuk adaptif yang dilakukan oleh tokoh Esi terhadap pimpinan yang baru. Kemudian selanjutnya terkait dengan dampak jika tidak diterapkan nilai adaptif, yaitu tidak tercapainya tujuan kantor sesuai timeline dan tidak optimal serta menyulitkan dalam hal komunikasi nantinya. Dan untuk nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana dalam film tersebut terlihat saling mengingatkan akan hal yang baik seperti yang dilakukan atasan untuk mengingatkan akan hal yang baik dan menegur bawahannya. Selanjutnya untuk dampak jika tidak diterapkannya nilai kolaboratif, yaitu tidak bisa optimalnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut.